Saudara-saudari, esok hari kita akan merayakan Jumat Agung. Namun, mari kita bertanya sejenak. Pantaskah Jumat Agung disebut sebagai sebuah perayaan? Bukankah esok adalah peringatan dari sebuah peristiwa yang mengerikan, puncak sengsara dan wafat Tuhan kita? Bukankah Jumat Agung terkesan seperti sebuah antiklimaks? Tuhan yang kita kenal Maha Kuasa dan Maha Dahsyat justru berakhir dihukum mati. Dan tidak tanggung-tanggung, hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah hukuman yang paling memalukan pada masa itu, yaitu salib. Salib adalah hukuman bagi para kriminal berat yang sengaja dipertontonkan untuk dipermalukan di depan umum. Jika Tuhan kita wafat dengan cara yang sedemikian hina, bukankah Jumat Agung seharusnya menjadi aib bagi kita, para muridnya? Secara kasat mata, Jumat Agung memang terlihat sebagai sebuah kekalahan telak dan peristiwa duka cita yang amat menyedihkan. Akan tetapi, wafat Tuhan di kayu salib sebetulnya bukan melulu soal penderitaan yang harus diratapi. Dalam kacamata iman Kristiani, peristiwa salib justru adalah sebuah proklamasi kemenangan. Mengapa demikian? Karena di atas salib itu Tuhan menang atas dirinya sendiri. Mari kita mundur sejenak ke Taman Getsemani. Di sana ia sebagai manusia merasakan kengerian yang luar biasa. Dan ia berdoa agar cawan penderitaan itu berlalu. Namun di titik itulah ia menundukkan egonya dan menegaskan komitmennya kepada Bapa. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Ia tahu persis untuk apa ia diutus ke dunia ini. Dan ia menolak untuk berpaling dari misi utamanya. Alih-alih melarikan diri, ia dengan sukarela dan gagah berani melangkah masuk ke dalam penderitaan dan kematiannya, persis seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudari, disinilah letak kemenangan sejati. Kemenangan Yesus tidak diraih dengan cara membinasakan lawan-lawannya. Ia tidak menggulingkan para pemuka agama Yahudi atau merobohkan kekuasaan Pontius Pilatus. Apakah ia mampu melakukan semua itu? Tentu saja sangat mampu. Namun bukan itu jalan yang ia pilih. Melalui salib Tuhan Yesus memutar balik definisi dunia tentang kata menang. Kemenangan Kristiani tidak diraih dengan cara mendominasi, menyingkir, menyikut, atau mencaplok orang lain. Kemenangan kita bukanlah kemenangan di atas podium yang diiringi dengan riuh sorak-sorai dan pujian manusia. Sebaliknya, kemenangan Kristiani adalah ketika kita berhasil mengalahkan ego diri sendiri demi setia pada kebaikan yang kita perjuangkan. Kristus mematahkan kuasa kematian justru dengan cara memasuki kematian itu sendiri. Dari salibnya kita belajar satu hal yang amat berharga. Menjadi pemenang bukan berarti kita tidak pernah susah. Bukan pula berarti kita selalu berhasil lari dengan licin dari masalah kita. Kita adalah pemenang ketika kita tahu apa yang benar dan berani memperjuangkannya. Kendati di dalamnya ada diri yang perlu disangkal dan ada salib yang perlu dipikul. Semoga kita berani menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari yang mungkin selama ini kita hindari. Tuhan memberkati Anda.